Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Salawidia, NIM 111124014. Saya dari kelas 3B. Di sini saya akan membahas mengenai materi hukum internasional di pertemuan kedua dan ketiga. Pada pertemuan kedua yang membahas istilah dan pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan internasional, mempelajari dinamika interaksi politik, ekonomi, sosial antar negara. Nah, kemudian ada hukum internasional menurut kita para mahasiswa. Yang pertama adalah hukum dunia, yang kedua adalah hukum internasional, publik dan privat. Kemudian ada hukum antar negara yang mulai ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan hukum internasional. Kemudian ada hukum internasional, hukum perjanjian, yaitu salah satu hukum internasional. Kemudian ada hukum tradisional untuk terakhir hukum internasional yang cukup populer. Nah, selanjutnya yaitu ada kajian hukum internasional yang cukup luas atau cabang-cabang ilmu hukum internasional. Yang pertama ada hukum perdata internasional, kemudian ada hukum laut internasional, hukum ruang angkasa internasional, hukum humaniter internasional, hukum organisasi internasional, hukum ekonomi dan perdagangan internasional, kemudian ada hukum penyelesaian sengketa internasional, dan yang terakhir ada hukum diplomatik. Nah, selanjutnya ada syarat dan perwujudan hukum internasional. Hukum internasional itu bersifat koordinatif atau bukan subordinatif. Nah, artinya dalam hukum internasional tidak ada hubungan antar atasan dan bawahan. Semua negara dianggap sederajat dan membuat aturan bersama. Nah, berbeda dengan hukum nasional yang subordinatif, yaitu adanya pemerintahan dan rakyat. Nah, hubungan atasan dan bawahan itu ada. Nah, kemudian ada hukum internasional menurut pandangan para ahli. Nah, menurut Mokator Kusumaca, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah yang mengatur hubungan antar negara. Nah, tidak hanya hubungan antar publik, tapi juga privat, lintas negara. Selanjutnya yaitu adalah menurut John O'Brien, hukum internasional adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara. Nah, subjek utamanya yaitu negara, ya, tapi ada juga subjek turunannya atau derivatif selain negara. Selanjutnya yang terakhir adalah hukum tradisional yang dipakai karena sekarang hubungan internasional tidak bisa hanya dipisahkan secara publik dan private. Nah, pada pertemuan ketiga kita membahas mengenai pekerja migran Indonesia. Nah, PBB atau UN, organisasi besar, itu memiliki koneksi perlindungan migran dan anggota keluarganya. Di Indonesia sendiri, PKI itu berubah nama menjadi PMI atau Pekerja Migran Indonesia. PMI itu menjamin hak perlindungan dalam hukum internasional melalui konvensi tersebut baik legal maupun ilegal. Nah, baru sedikit negara yang menratifikasi perjanjian itu. Hanya negara-negara yang mengirim saja. Kemudian ada perwujudan internasional, itu ada bilateral, trilateral, regional, multilateral, dan universal. Mengenai hukum internasional itu sebagai hukum yang sesungguhnya atau bukan sih? Nah, kalau untuk menurut Austin sendiri, hukum internasional itu bukan hukum yang sesungguhnya karena adanya unsur badan legislatif dan aturan tersebut tidak dapat dipaksakan. Tetapi berbanding terbalik dengan Oppenheim. Oppenheim sendiri menekankan bahwa hukum internasional merupakan hukum yang sesungguhnya karena adanya unsur ketentuan, aturan hukum, adanya masyarakat internasional, adanya jaminan pelaksanaan dari luar seperti external power, kemudian adanya sanksi seperti ganti rugi, permintaan maaf, dan sanksi sosial yang dikencam. Selanjutnya mengenai kelemahan hukum internasional. Nah, hukum internasional kelemahannya itu adanya kurangnya institusi formal penegak hukum. Kemudian tidak jelasnya aturan-aturan hukum internasional yang ada atau unclear, sehingga mendukung terjadinya berbagai penafsiran di lapangan yang mengakibatkan kurangnya kepastian hukum. Nah, terima kasih, itu saja yang bisa saya
jelaskan mengenai pertemuan kedua dan ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu yang sudah mengajarkan kami pada pertemuan kedua dan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.